Salam jumpa lagi dalam Renungan Kelana Sabda edisi Rabu 16 September 2020. Para saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil yang akan kita renungkan bersama pada hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 7 ayat 31 sampai 35. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak, "Dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini? Mereka sama dengan anak-anak yang duduk di pasar dan berseru-seru, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak menangis.' Sebab ketika Yohanes Pembaptis datang, dan ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, kalian berkata, 'Ia kerasukan setan.' Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan kalian berkata, 'Lihat, seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa.' Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya." Demikianlah Injil Tuhan. Salam kasih persaudaraan. Para saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pada umumnya dalam diri manusia, tak jarang kita temukan orang yang menganggap diri paling benar, yang tidak akan pernah salah. Tentu apa yang dibuat selalu dipandang yang paling benar. Para saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bacaan Injil yang telah diperdengarkan bagi kita, dikisahkan tentang pewartaan Yesus kepada orang banyak. Di antaranya terdapat para pemungut cukai yang dalam zamannya mereka dianggap sebagai orang-orang yang berdosa. Tetapi hal yang menarik untuk dilihat adalah, meskipun demikian dikatakan orang yang berdosa, tetapi dalam pengajaran Yesus, mereka mau memberikan diri untuk dibaptis, menyerahkan diri untuk disucikan dari segala dosa-dosa. Berbeda dengan kaum Farisi dan para ahli Taurat. Dalam pengajaran Yesus, mereka tidak sedikit pun ingin menerima apa yang diwartakan oleh Yesus. Malah sebaliknya, mereka menganggap diri yang paling benar dan menganggap diri sebagai orang suci lebih daripada orang lain. Maka Yesus menegur mereka demikian, "Dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini? Dan dengan apakah mereka itu sama? Mereka seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan saling menyerukan, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis.'" Dengan ini Yesus mau mengatakan bahwa mereka inilah adalah orang-orang yang merasa diri sudah benar dan ingin untuk orang lain juga menuruti semua keinginan hati mereka. Para saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kembali untuk kita melihat ke dalam diri kita. Apa yang sebenarnya ada dalam diri kita? Dari bacaan Injil hari ini, apakah teguran Yesus sudah dengan sungguh-sungguh menyadarkan kita? Apakah dengan pengajaran yang Yesus berikan
sudah mampu untuk kita terima dengan sungguh-sungguh? Sifat orang Farisi dan ahli Taurat yang sering muncul dalam diri sering membuat seorang merasa bahwa apa yang saat ini ia miliki itulah yang paling baik dan benar. Karena merasa diri demikian, keterbukaan akan kebaikan yang diwartakan oleh sesama kita abaikan dan tidak mau untuk menerimanya. Maka pada hari ini Yesus menegur kita untuk dapat terbuka dan juga tidak merasa diri yang paling benar seperti ditunjukkan oleh kaum Farisi dan ahli Taurat dalam pengajaran Yesus. Sekarang, ajakan Yesus perlu untuk kita turuti dalam kehidupan kita, sehingga dengannya dapat menghantar kita lebih terbuka lagi untuk menerima karya Allah. Pada hari ini juga gereja memperingati Santo Cornelius Paus dan Santo Cyprianus Uskup. Mereka berdua adalah martir yang mati karena mempertaruhkan nyawa demi tugas dan pelayanan mereka. Pemberian diri yang utuh membuat keduanya mencapai kebahagiaan sejati. Hari ini juga ajakan Yesus sama halnya. Belajar juga dari orang kudus yang hari ini kita kenangkan dan teladani cara hidup yang mereka tunjukkan dalam pelayanan mereka. Para saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang paling konkret untuk kita hidupi dalam hidup harian sebagai suatu tindak nyata keterbukaan kita ialah kerendahan hati kepada kebaikan yang Tuhan selalu ajarkan dan selalu setia dalam doa serta tindakan nyata yang kita tunjukkan. Dengan demikian, rahmat dari Tuhan akan senantiasa mengalir dalam hidup kita. Semoga Tuhan memberimu damai.